Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi sama Om Gendut di Bibi Mandiri TV. Hari ini kita mau belajar lagi dengan matematika SMP kelas 7 semester 1. Kita membahas tentang bilangan, tapi pakai bahasa yang mungkin lebih mudah buat kalian belajar, supaya kalian lebih mudah mencernanya. Moga-moga bisa bermanfaat buat saya sendiri, buat semua yang nonton di channel Bibi Mandiri TV. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Itu yang paling penting. Oke. Semester 1 kelas 7 yang pertama dibicarakan tentang bilangan. Yang dibahas pertama bilangan adalah bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Yaitu bilangan negatif, 0, dan positif. Maksudnya kayak gimana sih nih? Paling enak kita buat ini contohnya. Minus 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat seperti ini ya. Oke. Kita pengertian dasarnya dulu. Kalau bilangan positif itu ya, angka semakin naik, angka naik, nilainya juga naik juga. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Jadi angkanya naik kan angkanya, ininya naik juga, nilainya naik. Kalau bilangan negatif, angkanya naik, nilainya malah turun. Jadi semakin besar, misalkan min 1, min 2, min 3, min 4, tuh, dia angkanya naik, kelihatannya naik angkanya, tapi nilainya turun. Ya, jadi min 4, jadi semakin kecil, makin ke bawah. Kalau dalam pengertian mungkin kalau di bawah ke bawah ya. Jadi positif tuh naik, kalau sini ada dasar ya, tanah. Ini naik, yang disebut positif. Ini turun, negatif. Salah. Iya, gitu ya. Tadi tentang bilangan bulat, kita next ke garis bilangan. Ya. Sebenarnya sih pelajaran-pelajaran ini kita ngulang ya di SD. Kita lihat, kita ngambil soal 4 tambah 5 sama dengan 9. Dalam garis bilangan dibuatnya sini anggap minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 4, yang dimaksud 4, berarti kita ambil angka 0 sini. Tarik 4. Ya. Terus 5 di sini. Setelahnya ini kita tarik sini 5. Tambah, kalau tambah ke kanan. Jadi jumlahnya adalah
di sini. Ya, ini disebut ini 4 plus 4, di sini plus 5, sini plus 9. Ya. Kita lanjutkan ke soal yang minus ya. 3 minus 6 sama dengan minus 3. Kalau dalam garis bilangan, kita buat garis bilangan lagi. Kita ambil nolnya di sini. Ya. 1, 2, 3. Biusain ini jarak antar ininya sama ya. Jadi enak dilihatnya. Jadi kayak penggaris. Ya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Jadi pertama 3, berarti kalau positif ke kanan. Ya. Min 6, berarti dari sini, dari ujungnya sini, ya, ke sini 6. 6. Ya. Jawabannya adalah minus 3. Nah, lihat ya, jawaban bisa di sini bisa. Sini disebut 3. Sini ini positif, ini negatif 6, sini minus 3. Ada juga yang membuat garis bilangan ini tidak buat garis-garis seperti ini, tapi membuatnya ada juga yang seperti ini. Ya. Ada juga yang seperti ini. Jadi buat 3-nya dia buatnya seperti ini. Nah, ada juga yang seperti ini. Terus itu tadi. Ada juga yang buat seperti ini. Terus jadinya hasilnya seperti ini. Bisa ya? Sama ini. Sama ya? Sama, tapi ini penjelasan sama. Ini tentang garis bilangan. Tidak terlalu susah. Ada yang ada? Ada yang asik dilihat? Kalian bisa lihat di berlatih. Ini nonton Bebek. Berlatih, berlatih. Berlatih. 1, 2. Nomor 3. Nomor 3 kita bahas. Di A ya. Ada soal begini. Salah. Ya ini. Ini mana? Bukan Bebek, ada video. Ya. Disuruh tanpa boleh kita ngitung satu-satu. Kita lihat ya. Ini gampang ya, ini kan bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Dengan apa? Bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu selisihnya 2. Oke. Ya. Kalau 1 dari base 99 berarti karena ini 100 dibagi 2 berarti kan? Jadi ada 50 angka. Ini ada 50 angkanya. Betul? Ada 50. Oke. Angka pertama 1. Angka terakhirnya 99. Kita bagi 2 karena kita bahas cuma 2. Jadi berapa itu? Jadi jumlahnya adalah 50 kali 100 dibagi 2 sama dengan 2500. Mudah? Oke, yang B kita lihat. B-nya gini. 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6 tambah 7 kurang 8 tambah
Terus tambah minus saja langsung ya. Minus saja langsung 100. Caranya kita bagi dua aja ini. Yang positif positif, yang negatif negatif. Jadinya jumlahnya sama dengan genap dikurangin jumlah ganjil. Pakai cara yang sama, jumlahnya semua nih ya, berarti ada 50 kan? 50. Ini 1 sampai 99 otomatis yang ganjil dikurang 50 juga yang kebalik ini ya. Kebalik. Sorry, maaf. Terbalik. Ini ganjil dikurang genap. Oke. Ini dari 2 sampai 100, ya kan? Bagi 2. Jadi jawabannya, ini tadi jawabannya udah pasti di sini. 2500, sedangkan ini dikurang ini 2550. Ya, sama dengan minus 50. Udah? Di berarti 12 nomor 10, angka A lebih besar daripada B, lebih besar dari C, lebih besar dari D. Begitu ya. A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, C lebih besar dari D. Apakah benar A tambah B selalu lebih dari C tambah D? Ini selalu benar ya. Ini selalu benar. Sekarang A tambah C ditambah B tambah D. Benar nggak? Benar juga ini. Ini A tambah D, B tambah C. Salah. Jawaban yang benar untuk yang C seharusnya bisa lebih besar, sama dengan, maupun lebih kecil. Silahkan dibuktikan. Kita sekarang bicarakan tentang perkalian dan pembagian positif negatif. Ya. Ingat, kalau perkalian yang sama hasilnya positif. Kalau beda hasilnya negatif. Contoh, maksudnya sama, positif dikali positif, maka hasilnya positif. Terus negatif dikali negatif, hasilnya positif. Kalau beda, minus dikali positif sama dengan minus. Atau sebaliknya ya, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Ingat ya? Ingat baik-baik. Ini nggak cuman perkalian kayak min 2 kali min 3 sama dengan 6. Tapi berlaku juga dengan min 2 min 3. Ini juga jadi minus. Ini sama dengan minus dikali minus, jadi sama dengan 6. Sama ya? Dilihat dari berlatih 13 nomor 1 ya. Bahan bakar mobil yang tersedia ada 45 liter. Mobil tersebut 8,5 liter untuk 100 km. Nah, dia berjalan 350 km. Ditanya banyak sisa bahan bakar. Ya. Sebelum mencari sisanya, kita harus tahu dulu nih berapa konsumsi berapa liter yang dia pakai kalau dia jalan 350 km. Caranya pakai perbandingan. Gini aja. Ini berapa kali? 3,5 kali. Terus 100 dikali 3,5. Maka ini juga harus dikali 3,5. Oke. Berapa tuh? 8,5 dikali 3,5. Ya. Ya, ininya 2. Berarti ada 2 di belakang koma. Ini perkalian spesial 5 ya.
8 tambah 3, 11. 11 bagi 2 tuh 5, koma. Maka ini karena ini ganjil 11, maka belakangnya 75, koma. 8 itu 24 tambah 5, 29. Nah, jadi di sini dia menghabiskan 29,75 liter untuk 300 km. 350 km. Maka sisanya maka 45 liter dikurang 29,75 saja sama dengan 15,25 liter. Oke. Kita lihat di berlatih 1.3 ada soal A per B sama dengan 50. A per 2B sama dengan berapa? Caranya gini aja. A per B kita andaikan jadi M. Misalnya, mau M kayak mau apa, terserah bebas. Jadi M sama dengan 50. Ya. Maka lihat ini ya, kita pisah. Lihat, ini kita bisa ya, A per 2B. Jadi kan berarti kan ini 1 sama 2. Jadi sama dengan 1 per 2 A per B. A per B ini berapa? M. M jadi setengah M. Setengah dikali M. M-nya berapa? 50. Ganti jadi setengah dikali 50. 25. Mudah? Kita bicarakan tentang bilangan pecahan. Tapi ini kita membahas biasanya hanya mana sih yang besar antara misalnya 3 per 100 dengan 5 per 100. Ya, caranya ya, ingat sebelah kiri dulu atas dikali ke sini. Ini juga dikali ke sini. Jadi 3 dikali 100, 5 dikali 100. Maka yang besar adalah gini jawabannya ya. Kita coba yang lain biar lebih ngerti. 2 per 5 mana yang besar dengan 1 per 4? Nanti kita lihat yang pertama ini ya. Yang pertama atas 2 dikali 4 sama 1 dikali 5. Maka ini besar saya. Selanjutnya yang kita bahas tentang perkalian pecahan. Misal kita punya soal seperti ini ya, 2 per 5 sama 1/4. Kita disuruh gambar 2 per 5. Gimana kita buat 2 per 5? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini disebut 2 per 5. Ini ya 2 per 5 ya. Kita kan yang ini 1/4. Kita andaikan begini. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 2 per 5 dikali 1 per 4, gimana? Gambar ini kita gabung dengan gambar ini. Jadinya kita gabung. Dua per 5, 1 per 4. Jadi 2 per 5, 2 per 5, terus 1 per 4. Nah, perkalian adalah ini hasil perkaliannya, ini adalah ini. Hasilnya ini adalah ini. Di bilangan yang saya bulatkan. Pengertiannya gitu aja doang. Nggak susah-susah. Oh. Bilangan berpangkat.
Apa sih bilangan berpangkat? A pangkat N. Misalnya jadi 2 pangkat 3. Atau 2 kali 2 kali 2 ya. Mungkin udah pernah ya belajar tentang ini. Ya. Biasanya kita disuruh nyari misalnya ada soal 100. Suruh dibuat jadi bilangan berpangkat. Caranya gampangnya aja lah. Misalnya 25 kali 4. Ada dong? Nah, di sini berarti jadi 5 kuadrat. Sini jadi 2 kuadrat. Jadi bilangan berpangkatnya 5 kuadrat dikali 2 kuadrat. Oke. Pengertian selanjutnya yang harus kita hafal adalah 3 pangkat 4 ya, lebih kecil dari 4 pangkat 4. Tapi kalau 3 pangkat 4 lebih besar daripada 4 pangkat 3. Ya. Terus pangkat lagi. Sekarang kalau angka negatif ya. Angka negatif. Misalnya 2, pangkatnya kalau ganjil hasilnya negatif. Nanti kalau ganjil hasilnya negatif. Tapi kalau min 2 pangkatnya positif, ini genap, maka hasilnya positif. Oke. Lagi setelah ini 2 pangkat 2 pangkat 3 ya. Kalau angkanya sama, ini bisa dijadikan begini. 2-nya tetap, ini ditambah 2 tambah 3 ya. Kalau beda nggak bisa. Kalau ininya beda tidak bisa. Oke. Terus sekarang gini. Nah, kalau dalam kurung begini, kalau begini nih, jadinya jadi 2 kali 3. Jadi sama dengan ini 2 pangkat 5. Ini jadi 2 pangkat 6. Oke. Saya